Selamat pagi Bapak Ibu peserta in-house training di SD Negeri 1 Marenglor. Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat. Nah, mari Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti in-house training ini? Iya, masih semangat. Mari kita tunjukkan semangat kita. Kalau nanti saya mengatakan sekolah penggerak, maka Bapak Ibu menjawab semangat, semangat, semangat. Begitu, bisa ya? Mari kita lakukan. Sekolah penggerak, semangat, semangat, semangat. Ya, bagus, luar biasa sekali semangat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah mempelajari mengenai proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, pada hari ini, pada sesi ini, kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai komponen-komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, apa saja ya yang menjadi komponen-komponen kurikulum operasional satuan pendidikan ini? Ada yang Bapak Ibu tahu? Oh iya, bagus. Karakteristik satuan pendidikan. Ada Ibu yang tahu? Visi dan misi dan tujuan. Baik, visi, misi, tujuan. Kemudian pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Selanjutnya adalah lampiran. Mari Bapak Ibu kita pelajari satu persatu. Nah, tadi ada 6 komponen ya. 6 komponen ini ada yang bisa ditinjau setiap 4-5 tahun sekali dan ada yang ditinjau setiap tahun. Jadi tidak semua komponen ditinjau 4 atau 5 tahun sekali. Jadi bisa 4-5 tahun sekali, tapi ada yang komponen ditinjau setiap tahun. Nah, komponen yang bisa ditinjau 4-5 tahun sekali itu ada 2. Yaitu karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi, misi, dan tujuan. Apa yang menjadi karakteristik satuan pendidikan? Yang menjadi karakteristik dari satuan pendidikan adalah kita mencari analisis konteks. Dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, dalam hal sosial, dalam hal budaya, gurunya, bahkan dari tenaga kependidikannya. Jadi di sini sekolah itu mengeksplor apa yang menjadi keunikan di sekolah ini. Tadi dari peserta didiknya bagaimana, dari sosialnya bagaimana, dari budayanya bagaimana, guru dan tenaga kependidikannya. Tentunya untuk satuan pendidikan dalam hal ini pasti berbeda-beda. Berikutnya visi, misi, dan tujuan. Nah, visi itu menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Adapun nilai-nilai yang dituju dalam penyelenggaraan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang baru dalam sekolah penggerak ini yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian apa dengan misi? Misi ini untuk menjawab bagaimana sekolah itu mencapai visi tersebut. Juga dalam misi ini merupakan nilai-nilai penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Jadi di sini yang paling utama adalah peserta didik. Kemudian tujuan ini juga menggambarkan pokok-pokok penting dan selaras dengan misi. Berisi juga strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan dan juga kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekasan
lulusan sekolah kita ini dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah, dari dua materi ini apakah ada pertanyaan? Ada, Bu? Iya, Bu Laras? Iya, tadi kan di karakteristik satuan pendidikan itu terdapat yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal studi, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, untuk yang bagian sosial dan budaya, bagaimana penerapannya di sekolah kita ya? Ya, penerapan sosial budaya untuk karakteristik satuan pendidikan ini untuk sekolah satu dengan yang lain itu berbeda sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Misalnya di sekolah tersebut lingkungannya itu membuat gerabah. Tentunya untuk karakteristik satuan tersebut juga berkaitan dengan lingkungan ini. Nah, di sekolah kita ini banyak anak-anak yang mempunyai bakat menari, mempunyai bakat teater, maka di sekolah kita ini banyak ekstra. Ada ekstra tari, ada ekstra vokal, ada ekstra ketoprak. Nah, inilah yang kita angkat sesuai dengan karakteristik di sekolah kita. Ada pertanyaan lagi? Cukup itu dulu. Oh iya, mari kita lanjutkan untuk komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Nah, apa ya pengorganisasian pembelajaran ini? Ternyata pengorganisasian pembelajaran ini adalah cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja yang termasuk pengorganisasian pembelajaran ini? Yang menjadi hal yang dalam pengorganisasian pembelajaran ini yang pertama adalah intrakurikuler. Jadi berisi apa saja ya? Berisi kira-kira muatan atau mata pelajaran, muatan tambahan lainnya jika ada itu monolog juga bisa dimasukkan. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Kemudian ekstrakurikuler, gambaran ekstrakurikuler dalam bentuk matrik atau tabel. Jadi di sini ini adalah pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler plus proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi, kemudian program prioritas satuan pendidikan. Nah, untuk pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran ini ditinjau setiap tahun. Kenapa ditinjau setiap tahun? Karena setiap tahun akan berganti siswanya. Tentunya juga lingkungan, situasi, kondisi anak berbeda. Maka pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran ini harus ditinjau setiap tahun. Nah, pada materi ini apakah ada yang akan bertanya? Saya lagi ya, Bu? Ya. Ya, untuk rencana pembelajaran itu di kurikulum 2013 itu disebut atau biasa kita kenal dengan RPP. Nah, bagaimana dengan sekarang? Apakah masih sama namanya? Ya. Pada kurikulum 2013, rencana pembelajaran kita sebut dengan RPP. Dalam kurikulum sekolah penggerak ini kita kenal dengan modul ajar. Modul ajar ini ada komponen awal, komponen inti, dan komponen lampiran. Nah, untuk RPP dan modul ajar ini ada persamaan dan ada perbedaan. Nah, mengenai rencana pembelajaran modul ajar nanti akan disampaikan setelah sesi ini.
Jadi kita akan lebih mempelajari lebih dalam lagi. Ya, bisa kita lanjutkan ya? Iya. Ya, yuk kita lanjutkan komponen yang kelima. Pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional. Nah, kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional ini yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Nah, di pendampingan bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Misalnya, mencari apa yang akan menjadi ciri khas dari sekolah tersebut. Pendampingan juga bisa dilakukan dengan koordinasi, dengan coaching, kemudian juga dengan diskusi-diskusi. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan supervisi klinis, supervisi pembelajaran dengan menggunakan form-form pembelajaran. Kemudian juga bisa dilakukan evaluasi ini dengan melihat modul ajar yang telah dibuat oleh guru. Kemudian dievaluasi oleh kepala sekolah. Nah, hasil dari evaluasi ini kita gunakan untuk pengembangan profesional. Pengembangan profesional ini dari hasil temuan tadi kemudian akan kita buat bagaimana cara memperbaiki kekurangan-kekurangan hasil evaluasi. Apabila kekurangan dalam evaluasi yang ditemukan dalam evaluasi ini banyak dialami oleh banyak guru, maka pengembangan profesional ini akan dilakukan dengan pendampingan, coaching, kemudian juga diskusi kelompok. Tetapi kalau hanya 1 atau 2 orang, maka bisa dilakukan dengan tatap muka dengan guru yang bersangkutan. Berikutnya adalah lampiran. Nah, lampiran apa saja? Seperti kurikulum yang dulu adalah lampirannya adalah silabus dan RPP. Di kurikulum sekolah penggerak ini lampirannya adalah contoh rencana pembelajaran lingkup ruang kelas, jadi modul ajar. Kemudian contoh penguatan profil pelajar Pancasila, penyebarannya pilih tema yang spesifik. Kemudian juga referensi atau landasan hukum atau landasan lain yang konseptual dengan karakteristik sekolah. Mengenai profil pelajar Pancasila ini, kita pilih yang mana yang akan kita capai dalam setiap pembelajaran. Jadi di setiap pembelajaran tidak harus semua profil pelajar Pancasila 6 tersebut diterapkan, tetapi kita pilih mana yang merupakan yang sesuai dan perlu dicapai dalam setiap pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, demikian untuk materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang komponen-komponen dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Ada pertanyaan lagi? Nah, baik, kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan ini dan kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Oke, semangat, semangat, semangat. Selamat siang, mari kita tutup.